Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang the concept of profit sharing distribution in Islamic banking. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Afifah Nada Syafika dengan NIM akhir 75. Saya Eva Yoviendi dengan NIM akhir 41. Saya Nisa Duta Nugra dengan NIM akhir 42. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas konsep bunga dan riba dalam Islam, yang mana itu tuh nyangkut banget sama profit sharing di distribusi dalam Islam. Kalau teman-teman belum tahu, riba sama bunga itu tuh dalam Islam tuh berbeda. Riba itu artinya tambahan atau ziyadah. Dalam Islam, riba adalah mengambil tambahan dari utang atau jual beli dengan cara yang tidak benar atau batil. Biasanya riba muncul ketika peminjam ini harus membayar lebih dari pokok utangnya, baik sebagai syarat pinjaman maupun karena adanya penundaan pembayaran. Sedangkan bunga ini adalah tambahan dalam pinjaman uang yang dihitung dari pokok pinjaman dan ditetapkan di awal. Nah, besarnya bunga ini biasanya ditentukan dengan persentase tertentu dan berdasarkan jangka waktu tanpa melihat apakah pokok pinjaman itu dimanfaatkan atau tidak. Jadi perbedaannya itu kalau riba itu tuh tambahannya, sedangkan bunga itu adalah cara gimana tambahannya itu bisa terlaksana. Selanjutnya di sini ada dasar hukum dari larangan riba. Kalau yang paling umum itu kayak yang kita tahu tuh di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, di sini ada potongan ayatnya yaitu wa ahlallahul bai'a wa haramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini tuh dijelasin kalau misalkan Allah itu tuh sendiri yang ngomong kalau misalkan kita tuh diharamkan untuk melaksanakan riba, yang mana makanya riba itu dilarang dalam ekonomi syariah. Yang kedua itu ada dari hadis, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 1598, yang artinya Rasulullah SAW ini melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya itu sama dalam dosa. Jadi walaupun kita ini cuma ngelihat ada orang yang transaksi terus ada ribanya, itu tuh tetap dicatat sama dosanya kayak orang yang melaksanakan riba tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar syariah untuk prinsip bagi hasil. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira apa sih prinsip bagi hasil itu? Nah, prinsip bagi hasil atau profit loss sharing atau biasa disingkat PLS ini dalam bank syariah itu berarti bahwa keuntungan maupun kerugian itu dibagi antara pihak pemilik modal atau sohibul mal dan pihak pengelola atau mudharib, atau bisa antar pemodal dan pemodal dalam kerjasama ataupun musyarakah. Nah, berdasarkan nisbah yang telah disepakati terlebih dahulu, konsep ini itu sangat sesuai dengan ajaran Islam yang dimana menekankan keadilan, solidaritas, dan membagi risiko dalam transaksi ekonomi. Nah, prinsip bagi hasil ini memiliki landasan yang kuat dalam syariah. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang dimana eh, itu menekankan konsep keadilan dan juga larangan riba yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, yang menunjukkan bahwa keuntungan itu harus dikaitkan dengan risiko dan usaha, bukan jaminan tetap berisiko. Lalu yang kedua itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah SAW juga sudah membolehkan praktik mudharabah yang sudah ada sejak zaman Quraisy. Lalu yang ketiga itu ada ijma ulama, yang dimana mayoritas ulama itu menyepakati kebolehan akad mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk kerjasama usaha yang adil. Lalu yang keempat ada fatwa dari Sri MUI yang mengatur ketentuan teknis akad mudharabah, musyarakah, dan praktik bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Contohnya itu adalah fatwa dari SN MUI nomor 100 35 DSN MUI 9 2017 tentang akad mudharabah. Lalu yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa produk pembiayaan syariah itu dapat memakai akad pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.
Nah, dalam praktiknya, prinsip syariah dalam bagi hasil itu harus berpegang pada beberapa nilai utama. Yang pertama itu ada prinsip keadilan atau adil, yang dimana nisbah itu disepakati secara adil dan juga transparan. Lalu yang kedua itu ada tolong menolong atau ta'awun, yang dimana kerjasama itu dilakukan untuk memberi manfaat bersama. Yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yang dimana usaha yang dijalankan itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat. Nah, yang terakhir itu ada larangan riba, yang dimana keuntungan itu hanya boleh diperoleh dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari tambahan bunga. Oke, yang selanjutnya ini ada mekanisme bagi hasil. Yang pertama itu ada konsep operasional bank syariah. Bank syariah ini menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, atau investasi dengan akad wadiah dan mudorobah. Nah, dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal melalui akad bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah atau akad jual beli atau murobahah. Nah, dengan sistem ini, bank syariah itu berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana dengan prinsip halal dan adil. Selanjutnya di sini ada alur-alur. Yang pertama itu ada alur operasional dari bank syariah. Yang pertama itu dana yang dikumpulkan dari masyarakat dimasukkan ke dalam pooling dana. Dana tersebut kemudian disalurkan dengan prinsip syariah seperti bagi hasil atau pembagian keuntungan sesuai nisbah, sewa atau ijarah atau pendapatan berupa ujrah atau fee, serta jual beli atau murabaha atau pendapatan berupa margin. Nah, seluruh keuntungan ini tuh dicatat dalam laporan laba rugi dan dibagikan sesuai akad yang disepakati. Selanjutnya ada alur distribusi bagi hasil. Yang pertama ini dana masyarakat digabung dengan modal bank dan akan dikelola dalam pool of funds untuk pembiayaan usaha. Nah, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan usaha tersebut dibagi antara bank dan masyarakat sesuai dengan kesepakatan nisbah. Nah, selain dari pembiayaan usaha tersebut, bank juga bisa memperoleh pendapatan tambahan melalui jasa keuangan atau fee-based income. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari mekanisme bagi hasil. Yang pertama itu ada kesepakatan nisbah. Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Misalnya rasionya itu 60/40 atau 70/30. Nah, rasio ini wajib disepakati sejak awal akad agar akad itu tuh jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Nah, penting juga untuk dicatat bahwa nisbah itu tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal yang tetap, melainkan harus dalam bentuk persentase agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah. Yang kedua itu ada prinsip dari dasar perhitungan. Perhitungan bagi hasil itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Nah, profit sharing ini dihitung dari laba bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional, sehingga lebih mencerminkan keadilan bisnis meskipun hasilnya bisa fluktuatif. Nah, sementara revenue sharing itu dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya operasional, sehingga revenue sharing ini lebih sederhana, transparan, dan banyak dipakai oleh bank syariah di Indonesia. Nah, yang ketiga ini ada distribusi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nah, proses pembagian keuntungan ini tuh harus dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala kepada nasabah. Hal ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan serta memastikan bahwa sistem bagi hasil ini tuh berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan adil bagi kedua belah pihak. Nah, yang terakhir ini ada distribusi kerugian. Dalam akad mudorobah, kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. Sedangkan dalam akad musyarakah itu, kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Nah, mekanisme ini tuh memastikan adanya keadilan dan tanggung jawab yang seimbang dalam pengelolaan risiko. Selanjutnya di sini ada konsep profit sharing dan revenue sharing. Nah, dalam bank syariah, perhitungan bagi hasil itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing ini dihitung dari laba bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional. Nah, cara ini tuh dianggap lebih adil oleh bank, tetapi hasil yang diterima nasabah itu bisa fluktuatif sehingga cara profit sharing ini tuh jarang digunakan.
Nah, sementara itu revenue sharing ini dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Nah, sistem ini tuh lebih sederhana, transparan, dan memberikan hasil yang lebih stabil bagi nasabah. Karena lebih mudah dipahami. Nah, revenue sharing ini tuh lebih umum dipakai oleh bank syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada juga contohnya profit sharing itu perhitungan yang tadi didasarkan pada laba bersih hasil usaha, pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha. Artinya nasabah atau pemilik modal itu hanya akan menerima bagi hasil setelah dikurangi dengan semua beban usaha. Contohnya itu usaha tuh dapat pendapatan 100 juta. Nah, biayanya itu 40 juta dengan laba bersihnya itu 60 juta. Jadi bagi hasil yang dihitung itu dari 60 juta tersebut. Nah, revenue sharing atau bagi pendapatan itu didasarkan pada pendapatan kotor tadi, yaitu seluruh pendapatan usaha sebelum dikurangi oleh biaya-biaya yang menguntungkan bagi nasabah. Karena pembagian dilakukan langsung dari total pemasukan. Nah, contohnya ini 100 juta itu dari pendapatan usahanya, 40 juta itu dari biayanya. Nah, revenue sharing itu dibagi dari yang 100 juta itu, jadi bukan dari 60 juta kayak profit sharing tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode perhitungan keuntungan dan pembagian pendapatan. Kita ke metode yang pertama. Yang pertama itu adalah metode profit sharing atau membagi keuntungan. Nah, sistem bagi hasil dengan profit sharing ini didasarkan pada laba bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha. Setelah dilakukan pengurangan atas beban-beban biaya selama proses usaha tersebut. Nah, rumusnya itu bagi hasil sama dengan laba bersih dikali nisbah nasabah. Nah, contohnya di sini ada modal usaha itu sebesar 100 juta, laba bersih usaha eh, bulan ini itu sebesar 20 juta, dan nisbahnya itu bank sebesar 60% dan nasabah sebesar 40%. Maka bagi hasil untuk nasabah itu adalah 20 juta dikali 40%, sebesar 8 juta, dan bagi hasil untuk bank yaitu 20 juta dikali 60% atau sebesar 12 juta. Nah, karakteristik dari metode profit sharing ini itu yang pertama ada lebih adil karena memperhitungkan biaya. Karena dalam metode ini itu pembagian hasil kan dilakukan setelah semua biaya usaha seperti gaji karyawan dan juga biaya operasional. Kemudian baru dikurangi dari pendapatan. Jadi yang dibagi itu tuh benar-benar keuntungan bersih, bukan pendapatan kotor, yang dimana hal ini tuh dianggap lebih adil karena tidak membebankan biaya hanya ke salah satu pihak. Lalu yang kedua itu ada transparansi laporan usaha yang sangat penting. Karena yang dihitung di sini itu adalah keuntungan bersih, maka bank dan nasabah itu harus jujur serta terbuka soal catatan keuangan. Di mana semua pengeluaran dan juga pemasukan itu harus dilaporkan dengan jelas agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lalu yang ketiga itu ada risiko lebih tinggi bagi bank karena hasil nasabah itu tergantung laba bersih, yang dimana jika jika usaha banyak mengeluarkan biaya dan keuntungannya itu kecil, maka bagian hasil yang diterima bank juga akan kecil, di mana artinya bank itu menanggung risiko yang lebih besar karena hasil bagiannya itu benar-benar bergantung pada keuntungan bersih, bukan hanya dari pendapatan. Lalu metode yang kedua itu ada metode revenue sharing atau pembagian pendapatan. Nah, sistem bagi hasil dengan revenue sharing ini itu didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Rumusnya itu sama, bagi hasil sama dengan pendapatan kotor dikali nisbah nasabah. Contohnya, modal usahanya itu sebesar 100 juta, pendapatan usaha bulan ini pendapatan kotor itu 50 juta dan nisbah banknya itu 60% dan nasabahnya 40%. Maka bagi hasil untuk nasabah itu adalah 50 juta dikali 40% atau sebesar 20 juta, dan bagi hasil untuk bank itu 50 juta dikali 60% atau sebesar 30 juta. Nah, karakteristik dari metode revenue sharing itu yang pertama ada nasabah itu lebih diuntungkan karena bagi hasil itu dihitung dari pendapatan bruto, yang dimana dalam metode ini tuh nasabah mendapatkan bagian hasil langsung dari pendapatan kotor tanpa harus menunggu pemotongan dari biaya-biaya operasional. Jadi meskipun si usahanya itu mengeluarkan biaya yang besar, tapi nasabah itu tetap menerima bagian sesuai dengan pendapatan yang masuk.
Lalu yang kedua itu adalah bank lebih berhati-hati memilih alat ini karena biaya operasional itu ditanggung bank, yang dimana karena hasil yang diberikan ke nasabah ini bukan dihitung dari pendapatan kotor. Nah, otomatis si banknya itu harus menanggung seluruh biaya operasional, yang dimana hal ini itu membuat si banknya lebih selektif dalam menggunakan akad ini agar tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir itu adalah sering dipakai pada produk simpanan tabungan dan deposito mudharabah, yang dimana metode ini itu biasanya dipakai untuk penghimpunan dana seperti tabungan dan juga deposito syariah. Karena uh, akad ini tuh metode ini itu lebih mudah dipahami oleh nasabah dan dianggap lebih menarik gitu karena hasil yang diterima juga relatif stabil dan cenderung untung. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya. Nanti teman-teman bisa langsung klik di itu yang udah dimasukin linknya itu langsung kebuka berita tentang kasus yang kita ambil. Jadi di sini kita ngambil kasus nanti bisa dibaca aja sama teman-teman. Ini aku ringkas. Jadi deskripsinya itu MUI ini menemukan beberapa lembaga keuangan syariah atau LKS ini menjalankan akad mudharabah dengan menetapkan margin keuntungan tetapnya di awal. Nah, praktik ini tuh nggak sesuai sama fatwa DSN MUI yang mengharuskan pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan keuntungan real usaha setelah modalnya dikelola. Analisis kasusnya, kenapa kita masukin kasus ini ke dalam materi kita, karena itu kayak bertentangan sama yang udah kita jelasin tadi, profit sharing di dalam Islam. Yang pertama itu tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, di mana prinsip mudharabah ini tuh keuntungannya itu harusnya dibagi menurut nisbah atau proporsi yang udah disepakati. Tetapi setelah usahanya itu menghasilkan laba secara realnya. Kalau misalkan marginnya udah ditentuin sejak awal itu, akad itu jadi mirip kayak pinjaman dengan bunga tetap, bukan bagi hasil. Nah, yang kedua itu menghilangkan unsur resiko bersama. Kenapa menghilangkan unsur resiko bersama? Karena kan prinsip profit sharingnya itu kan sharing risk and reward atau sharing risk and profit gitu ya. Nah, karena ini tuh tadi akadnya udah ditetapin di awal, jadinya tuh antara pemilik modal sama pengelola usahanya itu udah nggak bisa kejamin gitu loh, karena keuntungannya itu udah dijamin sama si apa ya uh, jadi pemilik modal itu tuh enggak menanggung resiko, jadi kehilangan esensi dari syariahnya. Nah, yang ketiga itu berpotensi mendekati riba, yang mana penetapan margin di awal ini tuh mirip banget sama konsep bunga. Padahal di konsep syariah ini kan harusnya bagi hasil. Nah, yang terakhir itu mengurangi transparansi dan keadilan. Dimana nasabah ini tuh atau pemilik dana itu bisa dirugikan karena dia tuh nggak bakal transparan gitu berapa hasil yang bakal dia dapetin, sementara LKS ini tuh kayak udah punya tetapan sendiri gitu karena dia yang netapin dari awal. Jadi uh, nasabah tuh kayak belum tentu akan dapat sesuai dengan proyeksi dari bank itu sendiri. Boleh next. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita ini yaitu konsep bagi hasil dalam perbankan syariah ini menjadi alternatif yang adil dan sesuai syariat dibanding sistem bunga yang mengandung riba. Prinsip dasar bagi hasil ini menekankan keadilan, tolong-menolong, kemaslahatan, serta larangan riba dengan mekanisme utama melalui akad mudharabah dan musyarakah. Metode pembagian itu menggunakan profit sharing yaitu berdasarkan laba bersih atau revenue sharing yaitu berdasarkan pendapatan bruto. Yang masing-masing itu tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Yang mana profit sharing ini dianggap lebih adil karena memperhitungkan biaya, sementara revenue sharing ini tuh lebih menguntungkan bagi nasabah namun beresiko bagi bank. Oleh karena itu, praktik pembagian hasil ini tuh harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta keadilan, kepercayaan serta terhindar dari praktik yang mendekati riba. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan juga kekurangan dalam materi yang ada di PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.